Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rania Priya Putri dengan NIM 4158010150 dari program studi teknik informatika akan mempresentasikan dengan tema mewujudkan Indonesia bersih dari korupsi. Apa sih itu korupsi? Korupsi ini merupakan sebuah tindakan kriminal yang tidak hanya merugikan negara, tapi merusak tatanan kehidupan sosial dan ekonomi serta merusak demokrasi. Nah, dengan demikian, korupsi ini adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Perbuatan korupsi ini menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintahan, penyelewengan kekuasaan jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Dan orang yang melakukan korupsi atau orang yang menyelewengkan atau menggelapkan uang negara atau perusahaan tempat kerjanya ini disebut dengan koruptor. Selanjutnya, apa saja contoh tindak korupsi yang paling umum? Yang pertama ini ada penyalahgunaan wewenang, misalnya menggunakan fasilitas negara sebagai keperluan pribadi. Lalu ada suap menyuap, lalu ada penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, serta banyak contoh-contoh korupsi lainnya yang banyak terjadi di Indonesia. Korupsi di Indonesia. Di Indonesia sendiri, pada tahun 2019 telah menempatkan pada nomor urut ketiga se-ASEAN dan ke-90 sedunia negara dengan tingkat tindak korupsi tertinggi dilihat dari banyaknya kasus yang melibatkan tindak korupsi di Indonesia. Penyebab korupsi, sebenarnya sudah banyak teori-teori yang sudah menentukan faktor-faktor apa saja yang dapat menjadi sebab dari tindak korupsi. Nah, dan sebenarnya korupsi sendiri ini sudah terjadi sejak zaman kerajaan dan motifnya pun sama, yaitu ingin memperkaya diri sendiri dan mendapatkan kekuasaan yang setinggi-tingginya. Atau mungkin bedanya kalau dulu para koruptor ini malu jika melakukan tindak korupsi, kalau sekarang tidak ada lagi rasa malu. Seperti gambar-gambar berikut. Terlihat para tersangka koruptor merasa bangga dengan cap sebagai koruptornya dan tidak merasakan ada sedikit pun malu atau beban dari sikapnya dari tindakannya sendiri. Selanjutnya, korupsi ini sangat merugikan. Dengan adanya korupsi ini dapat sangat merugikan negara tentunya, karena menurut riset kerugian negara akibat korupsi bisa mencapai triliunan rupiah, yang jika kita dapat memanfaatkan uang yang dikorupsi dengan baik, kita dapat melakukan banyak hal, sepertinya kita dapat membiayai puluhan ribuan anak untuk bersekolah kembali, membangun banyak infrastruktur yang bermanfaat untuk masyarakat dan desa, membuat lapangan kerja untuk memperbaiki perekonomian di Indonesia, membangun fasilitas kesehatan, internet akses pedesaan, dan yang paling penting ini kita dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. Tindak koruptor. Penegak hukum harus secara tegas menindak tindak pidana korupsi. Nah, sekarang ini memang sudah ada hukum yang mengatur bagaimana negara menindak korupsi. Namun, jika kita lihat lagi, kenapa para koruptor ini tidak merasakan efek jerah setelah melihat hukuman yang berlaku untuk para koruptor? Apakah hukum yang kurang tegas, sistem pemerintahan yang rusak, atau koruptor tidak bisa tahan dari godaan tindak korupsi? Nah, menurut riset, walaupun mungkin kita tidak bisa menghilangkan 100% tindak korupsi, tetapi kita dapat mengontrol populasi koruptor yang merajalela dan menanamkan pada diri sendiri terlebih dahulu sikap anti korupsi, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, mandiri, sederhana, berani, peduli, dan adil. Ayo wujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi, serta jadi generasi anti korupsi. Berani jujur itu hebat.